yang termulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga selalu tercurahkan ke hadirat Nabi besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, juga kita sebagai ikutan beliau kini hingga akhir zaman. Baiklah ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lanjutkan kajian kita di dalam kitab Ad-Darun Nafis ini, menyambung dari pelajaran kita yang sudah lalu.
banyak nih catatan ini. Ada yang baru 2 kali tamat. Kemarin tentang apa? Oh itu ya. La tataharraku zaratan illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarah jua pun melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berdasarkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang kita sesuaikan dengan perjalanan hidup kita di dunia ini. Nah, ini memang dari kenyataan yang kita jalani, tapi memang nak disatukan nian ini, artinya menghilangkan rasa yang ada di dalam jiwa kita sehingga yang ada itu cuma rasa Allah. Jadi sekarang ini tanpa bergerak satu tepung itu tanpa Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita perhatikan beberapa dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an yang tentunya diyakini dengan keimanan yang ada di dalam hati sanubari kita ini. Ya. Jadi kita rasakan betul bahwa artinya menghilangkan keraguan, menghilangkan lagi yang namanya kekuatan diri kita yang selama ini mungkin kita tidak tahu bahwa diri kita adalah yang nampak di dalam zahir kita. Nah, kita terkadang nak menghilangkan zahir itu yang ada cuma hakikat dalam hati kita itu pun amat sulit ya. Maka di situ ada pelajaran-pelajaran yang sudah mulai kita perhatikan sedikit dari ini itu cobalah kita untuk merasakan di dalam setiap gerak dan langkah kita itu memang betul-betul itu disandarkan kepada yang namanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu setelah dihina, dicaci pada saat beliau berjuang menegakkan Islam itu di tengah-tengah yang namanya kekafiran bangsa jahiliyah pada waktu itu, kaum Quraisy, itu memang tidak mudah, memang butuh keimanan yang betul-betul mantap. Ya. Jadi artinya di situ perjalanan ilmu tauhid yang Allah sudah berikan kepada Rasul kita ini Nabi Muhammad SAW ini memang tidak mudah yang seperti bayang kita. Beliau sepak terjangnya di dalam jalan hidup itu artinya tidak mudah rapuh ya. Jadi sandaran inilah yang menjadi contoh suri tauladan bagi kita saat ini. Jadi susah di corona ini itu tidak menyusutkan kita untuk berjuang dalam jalan ibadah ya. Pokoknya dalam ilmu syariat itu kita terus rasakan ke dalam jiwa kita ini sehingga akan timbul semangat. Nah, maka menimbulkan syariat ini tidak semudah dalam hakikat. Hakikat itu susah, tapi setelah kita betul-betul paham, kita rasakan dalam diri kita bahwa tidak ada sesuatu yang disembah ini kecuali memang Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla ya. Nah, di situ
keikhlasan yang ada di dalam jiwa kita itu betul-betul tumbuh ya. Nah, itu. Maka sini setiap perjuangan memang membutuhkan pengorbanan. Mungkin kita kadang-kadang ngantuk ya, saat itu nak bangun malam, waktu pagi kita memang saat sibuk. Nah, ini memang berat. Tapi ini harus kita laksanakan karena yang namanya perjuangan itu pengorbanan dalam kehidupan kita memang harus kita laksanakan. Jadi jangan cuma kita bisa istilah itu cuma berbicara baik, ngomong baik ya. Nah selanjutnya di dalam hadis berikutnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah tunjukilah kaumku karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Jadi Rasulullah tidak pernah selama hidupnya mengutuk umatnya untuk menyelesaikan visi dakwah itu dengan selesai. Baik kalau mati kalau cara lagi. Tapi tidak Rasulullah. Jadi malah didoakan ya Allah tunjukilah kaum ini karena sungguh mereka ini tidak mengetahui. Nah ini dengan selesai ya. Nah itu ya. Jadi kalau Bapak sekalian setuju sepakat untuk selanjutnya kali itu setelah sholat isya baru zikir taubat. Ada kok. Ada kok. Yo. Subhanallah, kita tidak ada maha suci Allah. Allah tadi noda-noda istri Allah. Allah di dalam misi itu jorok. Tapi bagi Allah yang maha meliputi ini, ya Allah maha meliputi ini, kita ini laksana seperti nyali. Yang ada di mantau juga, tidak ada apapun di sisi Allah. Itu
Cuma kita ini kesempurnaan kita ini kalau adanya akal itu yang membuat kita ini agak tinggi, agak sombong. Itu kan dari makhluk yang lain. Tapi kalau kita sudah kembali lagi kepada diri kita yang sebenarnya dirinya, apa-apanya di hadapan Allah ini. Itu ya. Itu dikatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak punya kemampuan kita. Salah satu coba kita bayangkan. Itu dalam ilmu syariat. Belajar ngaji kita mudah. Tapi kalau tidak kata hidayah Allah belajar ngaji itu wah setengah mati. Ya, kadanglah S2 lagi. Ngaji tidak baca-baca. Dari abata itu apa aja gitu. Tambah lagi nak belajar makrifat ini. Uyeng kepala, itu belajar syariat. Titik sikok bawah, mangkok, titik sikok. Ingat kenyo saronian, ini kalau kata hidayah, ya. Ada tak yang sini belum baca ngaji? Baca kalau? Insyaallah ya. Nah, belum baca belajar, jangan takut belajar ngaji. Nah itu syariat. Kita tak butuh kitab yang tersurat, kita butuh kitab yang tersirat yang perlu. Nah, kita harus punya dua-dua. Kalau kita punya dua-dua galau-galaunya, insya-Allah aman kita. Nah, karena yang kita pelajari itu adalah kalamnya Allah, bukan kalamnya kita. Maka di situ setelah kita selidiki, ketika kita masuk ke alam barzah itu bahasa apa yang kita pakai? Apa bahasa Arab? Ya kan? Apa bahasa Inggris? Nah, kalau bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, ini biar dipahami, ya, dipahami di sini. Bahasa apa yang kita pakai dalam kubur? Kalau bangsa malaikat itu pakai bahasa Arab, alang kesaru kita nak jawabnya, ya, nah itu. Maka di situ pertanyaan-pertanyaan man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah itu ya. Man rabbuka ketika ditanya siapa Tuhanmu, Allahu Rabbi. Itu bagi yang belum tahu, belum belajar sih, memang berat. Tapi kalau sudah kenal kita dengan yang namanya Allah Subhanahu wa taala, di sana tidak perlu ditanya lagi. Karena apa? Siapa yang nanya, siapa yang ditanya. Nah, kalau sudah tahu siapa yang nanya, siapa ditanya itu, sudah selesailah itu. Tapi dalam pengertian yang hakiki, kalau dalam pengertian yang syar'inya, ya memang kita tahu bahwa yang nanya, yang jelas Allah. Yang ditanya, ya Allah, sikok itulah. Tapi nak jadi ke sikok ni sulit itu. Kita nak perlu nian belajar, ya. Nah, itu macam mana cara kita untuk menjadikan kita ini memang betul-betul tak katik di muka dunia. Memang kaki awalnya itu adalah hamba dengan Tuhan Sang Pencipta. Kaki yang akhirnya kita memang tak katik lagi. Yang ada tu cuma sikok Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nak jadi ke sikok ni memang berat dia. Kadang-kadang baru separuh perjalanan dah mundur. Saya tak sanggup ngaji ni, saya pening palak. Nah itu. Ngaji, mana itu? Nah itu makanya kalau belajar makrifat ini jangan dengan akal pikiran, tapi dengan hati. Kalau dengan akal pikiran tak nyambung dia. Mana nak nyambung itu tak kati? Ini kan? Kita ni ngomong ke yang tak kati. Tapi dia ada. Nah itu. Nah kan bingung. Mana ustaz ni ngomong tak kati tapi ada. Kan bingung, tambah bingung lagi. Kan itu kan? Ya Allah itu menurut pandangan kita zahir tak kati terjingok ini. Tapi dia ada. Allahu mawjud. Allah yang ada. Kan macam itu. Nak ngadok ini yang tak kati, nak dia ada ni kan. Uyang pala kita. Dah masuk. Nah itu. Itu makanya tadi digiring dengan zikir tadi. Nah, tembakkan illallah. La ilaha illallah. Biar dia terbuka hati itu. Maka dihempaskan dia. Illallah. La ilaha illallah. Terus sebanyak-banyaknya. Kecuali kalau lah mengis berhenti sampai. Nah, itu. Itu makanya kalau pacak yang muda-muda, ya kalau yang tua lagi, sebenarnya yang tua ini yang sudah bagus dengan terekat ini ya. Supaya terbukanya itu. Terbuka. Ya siapa tahu sih. Terus apabila Anda tetap selalu atas pandangan musyahadah tauhidul af'al dengan penuh yakin atau dalam kata lain tahqiq
maka terlepaslah Anda daripada penyakit dan bahaya syirik khafi sebagaimana tersebut di atas. Nah, itu makanya Bapak dan Ibu sekalian harus dikejar belajar ini supaya kita terlepas dia. Syirik itu yang paling bahaya syirik khafi. Kita nyembah Allah kejinguannya. Tapi di dalamnya bukan nyembah Allah. Ngapa Ustaz? Karena kita tidak tahu di mana Allah itu. Nah, itu kan. Nah, setelah belajar seperti ini, oh Allah ini tidak ada jauh, ada di hadapan aku inilah. Ya. Mana Allah? Nah, kita baru bisa ngomongnya, ini Allah. Tapi ini belum ada titik, masih koma. Karena belum tembus pandangan tadi. Ruh hati kita tuh lupa cak nembusnya ini. Nah, itu kan. Tapi setelah kita baca nembus lagi, oh ini dia. Nah, itulah. Maka Bapak-bapak sekalian, sebenarnya wong dalam untuk ilmu ini kalau dia belum bertemu dengan diri sih, memang agak payah, masih agak repot bertemu diri nian. Nah, itu. Diri kita nian. Itu nak dipelajari nian. Diri yang sebenar diri, bukan kita tuh ngerti ini jasmani, ini rohani, yang bergerakkan dua iko ini adalah robbani. Nah, itu baru ibarat kita kata kiasan baiknya. Ya. Nah, yang sebenarnya kita nian bertemu dengan diri. Itu. Ya. Jadi kalau ada yang bertemu diri, bagus itu sudah. Bahkan kalau sudah kita pernah mati, ya mati. Nah, maka kita tadi baca terjenguk kita mati, kita ini masih hidup dikubur. Nah, jenguk kita. Itu sudah tahap-tahap berikutnya. Itu kalau nak tahap-tahap makrifat itu sudah mulai masuk ke situ. Ya, jadi siapa yang sudah bertemu dengan Duiko ini jangan takut dan juga jangan basing ngomong. Ya. Ada lagi orang terbukanya langsung hijab itu terbuka. Wow, masya Allah. Kadang dia cuma rajin tiap malam tahajud terus terbuka itu bagus juga. Ya, cuma memang nak dipetuahkan dulu dengan wong yang sudah, tapi sebenarnya itulah yang namanya rahasia rahasia alam gaib tadi. Ya, kadang-kadang wong itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan wong yang lebih tahu lagi. Inilah namanya Pak belajar makrifat ini. Kadang-kadang wong yang sejalur dengan kita itu tidak kita baca tahu. Kadang ada di Jakarta sana, kadang ada di Medan, ada gitu. Kadang-kadang bertemu di situ. Itu bertemunya. Karena memang dia siko, di mana-mana pasti dia bertemu tuh, ya. Nah, ini. Sehingga akhirnya Anda akan dapat menyaksikan dengan jelas bahwa segala yang berupa wujud majazi. Nah, wujud majazi ini namanya wujud bayangan ini lenyap dan hilang sirna dengan nyatanya nur wujudullah yang hakiki. Nah, kita tuh yang merasa bahwa diri kita ini memang raso tapi raso tidak katiknya. Itu dia. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya syariat itu dia hilang sirna, ada katik lagi di hadapan kita ini, ya. Ini. Jadi yang kita pandang ini cuma zahir baik. Kita dan tidak mengakui. Maka di situ kalau kita sudah terlepas dari keakuan tadi, sudah lepaslah kita dari syirik khafi tadi. Maka kaget waktu kita sholat, kaget kita di hati kita tuh sudah tak katik lagi bayang-bayang kita ni. Nah itu. Biar jingok uang sholat 1000, 1.000.000 lah kita tenang baik kita sholat biasa-biasa. Nah cuma dia jangan dianggap itu selesai. Kita ni belum aman itu. Ya. Karena dia tuh ngotak ngatik terus. Otak atik sehari-hari kita ini. Kita coba jingok sholat itu. Rasul lemak. Yang lah tua bangko, ya, tua di bangko, itu rasuk lah dewek itu. Kalau masih berat nih, tapi bangun subuh, nah, ini kali-kali setelah kita nak parak-parak lanjut usia nak nutup usia ini, itu macam mana kalau subuh tu kita sebelum jamnya kita tu sudah duduk, la ilaha illallah, nah, kita sudah duduk di situ, baca Quran, nah itu, ya. Di situ kita bisa merenung, bisa tafakur, ya. Yang tafakur sejenak itu setelah Ustaz dapat ini, ya bukan by waktu terbuka hijab itu. Kita ini di tengah-tengah kita sudah masuk dalam perjalanannya ini, kita bisa bertafakur senak, seret dapat dia. Nah,
Mano itu. Lemak nian. Maka setelah itu dapat kunci ini terbuka. Sholat itu Pak, dari jam 4 ke jam setengah 5 itu belum apa-apa itu. Ya. Kalau yang sudah dapat raso. Tapi kalau yang belum, dosa nak sampai setengah 5, 4:10 berat Pak. Semayang. Nah itu. Iya. Tuh. Jadi kalau yang sudah biasa-biasa pokoknya sekarang ini sudah naik imannya tadi, tidak goyang-goyang lagi. Itu ya sholat tarawih tahun ini kan, ini sudah masuk Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Itu nak ngunci iman kita. Ah, jangan kayak bercarian. Al-Saleh berapa Al-Saleh? 11. Sana ya. Iya. Biasa semayang sini kan 20. Nah, yang kalau yang dari Al-Saleh pindah ke sini, pindah sini ya. 20. Nah, itulah rasanya. Nah, kalau tadi dia semayang tongkat cepet, sekarang ngobat tahun ini. Santai banget. Nah, itu. Kadang-kadang Ustaz ceramah ini kan kita bawa kepada yang namanya hakikat menuju syariat, syariat menuju hakikat. Ngapalah? Supaya indah. Tidak kata lain gitu Pak. Tidak baca kita meskipun kita sudah ibadah kita sudah hati kita sudah berpelukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tidak bisa. Kita nak uji keimanan kita tu bukan hanya kita sudah terpaut cinta kita dengan Allah, tapi makna kita yang syariat Allah suruh kita ni itu menjadi lezat. Macam itu supaya dia lezat. Lemak nian. Itu. Kalau sujud itu terasa nian, ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya. Itu. Jadi dia tuturkan yang sikok-sikok itu. Subhanallah, Allahu akbar. Allahu akbar. Lah belum sudah. Bacalah. Kadang makmum tu terkejar-kejar. Lah lancang imam ini. Tambah lagi 20. 8 ini kadang ngebut 8 ya. Nah, coba mana kalau 8 tuh lambat ya. Ini. Jadi pokoknya itulah nak kelas kita iman. Kalau kelas kita tahun ini dari 20 nak berlari ke Al-Salih 11 kan? Itu rusak dia. Jadi harusnya dari Al-Salih harus pindah ke sini, Moba. Itu nutup namanya imanian, baru naik nah. Ya. Nah, itu. Yang di sini tadi biasa ngebut Moba tahun ini santai aja, jangan lambat ego. Mentang-mentang disuruh lah jangan ngelambatnya. Bismillah. Habis semuanya. Ya. Pasal boleh Ustaz? Boleh. Asal benar ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau nak bagus dia sayat dia. Tapi kondisinya agak cepat. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim ya. Macam itu. Kalau yang sudah sepuh-sepuh di belakang suruh yang muda-muda Yang sepuh-sepuh nak berangkat lagi sarungnya. Allah. Kadang makmum lah tegak dulu dia masih lah terjogok. Itu tak boleh itu. Itulah. Jadi itu tuh lembutnya ibadah itu, nikmatnya terasa iman di dalam hati kita. Wah, masya Allah ya. Itulah. Apalah artinya cahaya pelita yang dinyalakan di siang hari dibandingkan dengan cahaya matahari yang cerah memancar. Apabila secara terus-menerus Anda latih dengan pandangan musyahadah demikian, sedikit demi sedikit dengan tidak tercampur baur antara pandangan lahir dan pandangan batin, maka sampailah Anda pada suatu makom tingkatan yang dinamakan makom wihdatul af'al. Itu ya. Jadi dipisahkan, ini pandangan zahir nih. Nah, dicari pandangan batin. Nah, itu. Pandangan batin itulah coba kita. Nah. Ini pandangan batin namanya. Pandangan batin ini memandang suatu yang di hadapan kita ini gelap gulito. Tak kati apa-apa. Benar tak? Ya? Kalau kamu mengatakan, ada Ustaz, apa dia? Nah, bukan itu jin itu kalau itu ya. Kati dia. Gelap. Nah, itulah. Kalau kita nak jenguk Allah, jenguklah di gelap itu. Ya. Namanya rasa. Meskipun kita cek itu, tak terjenguk. Kalau terjenguk itu bahaya itu, ya. Kan Allah dah katik, tapi ada dia. Ada di dalam gelap itulah. Itu.
Maka kita di situ kalau malam-malam uji wong ni meditasi, ya. Zikir illallah, la illallah. Awas ngantuk lagi, la illallah. Terus batin kita pandangkan dengan yang ada di depan kita ini, bukan di pucuk langit sana yang dikatakan Allah tadi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, itulah. Terus ya, saban hari itulah. Tiap hari itu. Aku misalnya tasbih itu, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Pandanglah dia di dalam gelap inilah. Insya Allah dia. Jangan nak pandang Allah di ujung tolong sana, ya. Ingat Allah itu kan meliputi nah. Maka kalau ini cangkir ini berisi banyu ini, nah kita masuk ke di dalam situ apa iwak, apa binatang yang ada itu, di situ dia di dalam situ. Yang dia diliputi oleh banyu ini. Nah, kita juga lah barang yang ada di dalam itu. Kemana dia memandang ada banyu. Disitulah nak tengok kita sekarang ini kalau nak tahu. Sekarang kita tu cak itu. Nah, kita di dalam zat Allah, Pak Bu. Itu kalau nak nyari Allah itu. Ya, tidak di ujung sana, tak. Dalam sinilah kita ni. Tidak ada jauh, tidak. Nah, itu. Makanya tadi dia pelatihannya itu namanya musahadahnya terus pandangan itu pandangan batin tadi. Jangan cuma seminggu sekali, setengah bulan sekali ini kita melatih di rumah. Cuman memang kalau yang nak cepat tadi atau Ustaz tempoh hari kan kita naik kendaraan khusus. Nah itu ya. Aku pengen dapat ni Ustaz. Itulah kalau Ustaz dulu itulah Pak. Sering kali kiai itu saya ngomong manjada wajada, ya. Siapa bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Nah itulah. Jadi pandangan kita tuh memang pandangan batin, bukan pandangan sel kita jengok sini nah. Ada abang hijau, bukan itu. Ya. Wah, ini kali Tuhan, bukan, dak katik dia. Dak katik sesuatu itu. Ya. Nah, ini. Sebenarnya kalau bangsa diboleh ke dalam syariat, solat itu lemak kita mejam sebenarnya. Kalau nak husuk nian, solat tu, ya, mejam. Lemak nian. Nah, itu kalau pandangan kita sudah satu. Cuma dalam syariat kita tidak diperbolehkan, kita harus memandang tempat sujud. Nah, itu ya. Jadi yang kita pandang itu kalau dalam ilmu makrifat bukan tempat sujudnya, tapi kalau dalam syariat memandang di tempat sejadah tempat kita sujud. Nah, di dalam ilmu hakikat bukan, karena kita memandang yang ada di pucuk sejadah itu. Yang ada di pucuk sejadah itu kita pandang dengan pandangan hati kita, dengan pandangan batin. Nah, itu. Di antaranya itu nah. Di antara. Nah, itu. Selamilah itu perhatikanlah di rumah terus dijingok dilatih itu ya. Nah, itu. Ya kalau kamu rajin musyahadah terus nah, ya. Habis sholat tuh malam-malam zikir ya. Nah, kaget Ustaz juga. Tapi sudah Ustaz nyobain zikir tobat itu ya. Nah, jadi kaget diperbanyak, dibagikan. Cuman kalau untuk kita di musola lagi latihan dulu. Kayak kalau lah pacak cuma jangan digak balik memang. Asal digak balik habis itu. Asal datang lagi katik lupa. Nah, ya habis kan. Jadi tinggalkan di sini kayak jadi baca itu. Jadi kalau kaget siapa yang galak melok zikir tobat pada solat isya jangan balik dulu. Kalau tak balik Ustaz, ya nak balik lah, tak apa dak tengok larang. Yang galak, yang galak. Kita bersihkan hati kita dengan sebersih-bersihnya. Biarlah kalau tak noda sedikit pun jangan ada dia tinggal di dalam hati kita itu. Ah, itu. Dia tu menghambat pandangan batin itulah kalau nak tahu bapak dan ibu ya. Ibu-ibu masih senang dengan laki galak nangani laki. Nah, tak tembus dia. Laki itulah juga dalam hatinya masih ada sakwa sangka suuzon. Lama itu Pak, lama prosesnya. Itu nak dibuang niat ya, jangan ada. Ya. Biarlah kita tak jadi masalah. Dunia ini tak kita bawa juga kan. Sendal bagus, bini cantik, rumah bagus, mobil mewah. Tak dibawa galau, tinggal galau dia. Yalah, belum ada Pancasila itu. Naik, naik. Bukan naik, biasa naik mobil Mercy. Sampai ke sana, ngerti. Wong mikul no. 3-4 ikut mikul Allah, walhamdulillah, wala ilaha illa tak ngerti. Iya. Bini cantik tinggal di rumah. Tak pulak melok. Nah itulah. Yang awan kita amal iman itulah. Nah inilah. Maka kita mati-matian nak nyari makrifat ini Pak. Kalau baca di jalan terakhir itu. Nyari makrifat ni kalau baca. Nah itu.
Pak kita di sana kaget, dah Pak. Noleh ke kiri ni yang ada cuma Allah. Balik kau situ. Ya. Yang zahir selesai. Zahir. Tak cak tengok lagi zahir kita. Kapalah innalillahi. Itulah terjonon. Dah kata apa-apa. Yang mana? Yang di dalam sini, yang berfungsi yang di dalam. Itu, ya. Yang jawab man rabbuka wa man nabiyuka itu. Nah, dia kaget waktu ditanya itu dimasukkan dulu ruh dengan jasadnya. Masukkan. Ruh dengan jasad. Nah, kalau dia yang sudah jalan makrifat ini tak lagi ditanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena Allah tahu, hati ini dah tahu siapa ditanya, siapa yang ditanya. Sudah dia sikap tu lah. Apa gabi nak nanya ini lagi? Bahkan itu Ustaz, roh nak keluar dari jasad be susah Pak. Tak cak keluar. Ni wong tauhid itu Pak. Tak baca keluar. Kaki tak boleh. Tangan dua-dua tak boleh. Selalu ada wudu terus. Tangan tak pernah nangani wong tak pernah, nabok wong tak pernah, ya. Mulut ngomong baik terus, mulut ngomong bagus, ngomong cantik. Nah, itu mulut selalu zikir, mata dalam pandangan yang bagus terus. Tidak pernah dijenguk yang jahat-jahat. Kuping lama itu juga. Tak baca keluar galau dia. Cuma dengan satu kalimat itulah, saya ditulis. Kata Allah kau bawa lah ini, nak tunjuk dengan dia. Kapan ditunjuk ke baru keluar rohnya Pak. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'la rabbiki radiyatan mardi. Itu cantik indahnya wong beriman, ya. Nah, kadang-kadang kita sudah sholat tuh kalau belum kita makrifat dengan Allah masih susah Pak dia. Susahnya kita nak melembutkan. Ya mungkin roh tadi keluar tapi dengan paksaan, ya. Meredot ke bahasa kita ni. Meredot jelengkau. Ah itu sedih kita, ya. Jadi kita kepengen sesuatu yang indah, mati yang lezat, husnul khotimah. Nah, itulah. Maka di situ jangan malas nyebut la ilaha illallah itu, ya. Kaget setelah kita mati itu lidah itu dibuka oleh iblis, oleh malaikat. Waduh, lidahnya tertekuk pucuk. Illallah. Ah, itu. Jadi di situ maka kita sekarang itu yang dikatakan mutu anta qabla mutu, matikan dirimu sebelum kau mati. Itulah. Jadi sebelum kita mati itu kita sudah mati dulu. Malam-malam kita tafakkur. Bukan tidur. Ngapalah je rumah ini cak husuk ni apa? Apa ditanya? Tapi tafakkur. Hilang senyap. Lemaknya itu Pak. Kalau kamu lah sampai situ, baca nyeritonya Ustaz. Masya Allah itu ya. Tak katik raso jam 2 itu biasa weh. Tak katik raso. Iya. Wong yang sudah sampai situ paling kenceng Pak tidurnya itu 4 jam. 4 jam tu lah. Tak lagi sampai 8 jam sampai 6 jam, 4 jam tu lah. Tu. Kalau kamu lah sampai situ ya. Maka tadi pokoknya jangan malas, jangan sungkan. Yang kalau misalnya ini jemaah sini galau apa dari jauh? Hah? Sini galau? Nah, kalau malam Senin jangan ada melok zikir ya. Melok-melok lah. Sebut-sebut lah, jangan sungkan. Ilallah. Kita malu Allah parak sini mungkin kalau bangsa Allah tu tak ini berempang tangannya kalau gitu. Iya. Lagi tahlilan afdhalul zikri la ilaha illallah. Ada yang nyebut, ada yang terkatuk-kantuk, ada yang ngobrol nyebut nama Allah. Yang disebut di nama Rajo yang ciptakan kita. Kenapa kita nyebutnya sungkannya? La ilaha illallah. Ya cuma kalau di halayak ramai memang biasa-biasa baik dosa nak ngegas kaget wong jadi fitnah kan. Wong tu masih awam sifat. Maka itulah ngaji tauhid ini sebenarnya dia ni tak boleh Pak di terdengar suara keluar tu. Wong tak melok tu dia tak ngerti. Dan gilo-galo melanggar ini kan belajar. Nah dikatainya kita
Padahal kita omong yang memang yang sebenar-benar jadian. Nah, itu ya. Dia tuh gila ngatur kita. Nah, itulah. Ya. Nah, ini. Baik, tanya lagi. Apa ada nak nanya? Ada nanya, kita stop dulu, ya. Minum dulu Ustaz ni. Cuman kunci pertama ya, kunci pertama dalam nak buka makrifat itu, kamu rajin bertahajud. Itulah pintaan Ustaz. Dosa banyak-banyak, 2 rakaat tiap malam. Jangan dulu banyak-banyak kaget kalau baru 2 ya. Kalau hati itu sudah berlabuh, cinta itu sudah bertempat, wah itu terserah nak 10, nak 12, lanjak-lanjak kan ya. Itu. Lemak itu. Pak Ustaz dulu selain zikir ambek dengan guru, tahajud terus. Si bujang-bujang tu ya, terus. So Isyak. Sebenarnya kita ni lewat dikit tak apa-apa pelajaran ya. Yang penting solat terus berjamaah. Gitu ya. Baik, ada nak nanya? Jalan je. Nanya. Ayatnya itu sebenarnya bebas. Kalau tak baca ayat kursi, tak baca yang khusus, yaitu yang utamanya kan ayat kursi 7. Yang kedua Al-Ikhlas 11 kali. Itu kalau waktu 3:30 dapatlah itu. Tapi kalau jam 4 agak ngebut dikit. Apalagi kalau sekarang ini. Kalau kita tak baca nyusunnya wadduha yang pertama. Wadduha, alam nasra, at-tin, inna anzalna, al-zalzalah, al-adiyat, terakhir 8 ya. Rasulullah itu 8 ya. Yang ada dalam hadis tuh. Terus yang terakhir itu Al-Qari'ah, At-Takasur. Kalau Ustaz banyak nian ayat itu. Sudah pening kepala, kuliah dengan kulhu ya jadilah. Yang penting kamu semayang. Nah itu. Tak ada lah kuliah kulhu tidak baca. Ya? Doanya ya jenggot baik. Ada buku tuntunan lengkap dah, solat lengkap dah di rumah. Nah beli kage. Jangan beli kuota terus kamu. Beli buku. Nah Yasin juga ada, tapi Yasin Fadilah ada. Yasin kalau Yasin kalau tak kati Yasin